Kultivasi satu klik super system. Bab 571. Judul, Legend of Titans Heaven Breaking Mountain. Sebagai wakil dekan Versum Immortal Institute, penglihatan Peng Cheng tidak buruk. Dia bisa mengetahui latar belakang Hong Ye hanya dengan pandangan sekilas, tapi justru karena inilah Peng Cheng terkejut. Ini karena Peng Cheng sangat jelas tentang gaya klan roh raksasa. Klan itu tidak termasuk dalam 100 teratas di antara 100 klan, tapi itu bukan karena mereka tidak cukup kuat. Sebaliknya, ada banyak ahli di klan roh raksasa. Di antara 100 ahli teratas di benua semesta, klan roh raksasa menduduki setidaknya 5 dari mereka. Alasan mengapa klan ini tidak menempati peringkat tinggi di antara 100 keluarga adalah karena mereka memiliki sangat sedikit orang. Total populasi klan roh raksasa mungkin hanya 100.000 orang. Jumlah total orang di klan roh raksasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan populasi kota makmur di klan manusia. Tetapi juga karena inilah orang-orang dari klan roh raksasa jarang muncul di dunia luar. Sebagian besar dari mereka tinggal di klan roh raksasa untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Adapun Kaisar Batu, seorang jenius teratas dari klan roh raksasa yang dapat memadatkan tubuh ilusi, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan wilayah klan roh raksasa sebelum dia menerobos ke Martial King. Ini senior Hong Ye. Luo Xiao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Peng Cheng dan Sui Yongli. Senior Hong Ye adalah teman baik leluhur keluarga Luo. Karena beberapa alasan, dia memulihkan diri di alam rahasia. Aku juga bertemu senior Hong Ye secara kebetulan. Luo Xiao telah melihat Kaisar Batu sebelumnya, dan dia tahu latar belakang Kaisar Batu. Dia segera menjelaskan. Begitu, setelah mendengar kata-kata Luo Xiao, Peng Cheng tidak bisa menahan perasaan lega. Dia pernah mendengar tentang Luo Lingyun dan Luo Jingcheng sebelumnya. Dia tahu bahwa keduanya adalah jenius surgawi. Itu sangat normal bagi kebanggaan surga seperti mereka untuk memiliki hubungan dengan seorang jenius dari klan roh raksasa. Namun, meskipun dia tahu bahwa Kaisar Batu hanya berinteraksi dengan leluhur keluarga Luo karena Luo Chen, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah semacam kemuliaan untuk bisa mengetahui kebanggaan surga dari klan roh raksasa. Sui Yongli, yang berdiri di samping, tidak tahu tentang latar belakang Kaisar Batu. Karena itu, dia tetap tenang setelah mendengar kata-kata Luo Xiao. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Batu dan berkata dengan hormat, Junior Sui Yongli menyapa senior Hong Ye. Kaisar Batu menganggukkan kepalanya, lalu memandang Luo Chen dan berkata, Bocah Luo, di mana sarang keluarga Xiao? Aku akan pergi dan melihat. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Sui Yongli. Dibandingkan dengan Luo Chen, Sui Yongli, yang merupakan gubernur Kabupaten Wastelan, jelas mengetahui distribusi kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Wastelan dengan lebih baik. Kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Wastelan tidak kecil, tetapi mereka tidak meninggalkan kekuatan apapun di kota kabupaten. Sebaliknya, mereka membangun kota mereka sendiri di dekat pegunungan Tianduan. Semua orang keluarga Xiao tinggal di sana, kata Sui Yongli segera ketika dia melihat Luo Chen menatapnya. Pegunungan Tianduan, mendengar apa yang dikatakan Sui Yongli, Kaisar Batu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah itu wilayah klan hantu? Dalam kesan Kaisar Batu, pegunungan Tianduan adalah tempat berbahaya yang terkenal di klan hantu. Ketika dia, Luo Lingyun dan Luo Jingcheng melakukan perjalanan keliling benua, mereka pernah menembus pegunungan Tianduan dan membunuh seorang Martial King puncak di sana. Kemudian, mereka dikejar oleh Martial King dari klan hantu dan melarikan diri sejauh ribuan mil. Oleh karena itu, Kaisar Batu memiliki kesan yang sangat mendalam tentang pegunungan Tianduan. Pegunungan Tianduan memang wilayah klan hantu. Sui Yongli menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, tapi pegunungan Tianduan ini direbut oleh keluarga Xiao 300 tahun yang lalu. Jika sebelum ini, dia akan secara naif percaya bahwa pegunungan Tianduan benar-benar direbut oleh klan hantu. Tapi sekarang, kultivasi satu klik super system. Bab 572. Judul, Ketika Kaisar Batu bergerak, manusia dari dunia luar bergerak. Sui Yongli tahu betul bahwa tidak ada orang bodoh yang bisa mencapai levelnya dengan kultivasi. Mereka sangat menyadari bagaimana pegunungan Tianduan jatuh ke dalam keluarga Xiao. Merebut, Kaisar Batu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan ringan, baiklah, kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke pegunungan Tianduan. Setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Batu menghilang dari tempatnya berdiri dan menuju ke arah pegunungan Tianduan. Dia pernah menembus pegunungan Tianduan dengan Luo Lingyun dan Luo Jingcheng,
Jadi dia sangat jelas tentang lokasi pegunungan Tianduan. Setelah Kaisar Batu pergi, Luo Chen memandang Luo Xiao dan Sui Yongli dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu mari kita pergi ke sana juga." Dia tidak menyangka Kaisar Batu begitu tidak sabar. Awalnya, Luo Chen ingin membuat beberapa pengaturan untuk mencegah dirinya menjadi bingung. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Xiao mudah dihadapi, namun iblis pemakan hati mungkin tidak mudah dihadapi. Sui Yongli dan Luo Xiao mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga bergegas menuju pegunungan Tianduan. Sebagai binatang kontrak Luo Chen, bulu emas secara alami tinggal di sisi Luo Chen untuk melindunginya. Adapun Peng Cheng, dia khawatir tentang keamanan bulu emas. Meskipun dia terus mengeluh, dia masih mengikuti bulu emas dan bergegas ke pegunungan Tianduan bersama Luo Chen dan yang lainnya. Pegunungan Tianduan terletak di perbatasan Kekaisaran Awan Terapung. Itu adalah perbatasan antara klan hantu dan klan manusia. Sejak keluarga Xiao telah merebut pegunungan Tianduan dari klan hantu 300 tahun yang lalu, tempat ini telah menjadi wilayah keluarga Xiao. Selama 300 tahun terakhir, keluarga Xiao telah membangun sebuah kota di bawah pegunungan Tianduan. Pada saat yang sama, mereka telah memindahkan banyak keluarga Xiao ke sini dan membangun pangkalan lain di batas luar pegunungan Tianduan. Meskipun itu sedikit lebih lemah dari rumah leluhur keluarga Xiao di ibu kota, kota-kota keluarga Xiao di pegunungan Tianduan jauh lebih kuat daripada pangkalan lama dari banyak kekuatan besar. Namun, hari ini, seorang tamu tak terduga telah tiba di luar kota keluarga Xiao. Kaisar Batu muncul di pegunungan Tianduan. Sebelum dia memasuki pegunungan Tianduan, dia telah berkeliling di sisi lain pegunungan Tianduan. Dengan bakat klan roh raksasa, Kaisar Batu tidak ditemukan oleh siapapun. Ini memungkinkan dia untuk menyamar sebagai Martial King yang secara tidak sengaja membobol Kekaisaran Awan Terapung. Luo Chen dan yang lainnya bersembunyi di Dream Ancient Land. Adapun lukisan gulir Ratu Phoenix, Luo Chen telah memberikannya kepada Kaisar Batu di sepanjang jalan, dan Kaisar Batu bertanggung jawab untuk menyimpannya untuk saat ini. Dengan cara ini, bila perlu, mereka bisa menyerang bersama dan melukai keluarga Xiao. Juga, dengan beberapa trik Kaisar Batu, meskipun Luo Chen dan yang lainnya berada di tanah kuno mimpi, mereka masih bisa melihat apa yang terjadi di luar dengan tubuh asli Kaisar Batu. Siapa itu? Ketika penjaga keluarga Xiao melihat Kaisar Batu berjalan keluar dari pegunungan Tianduan sambil mengutuk, mereka dengan cepat mengambil senjata mereka dan berteriak padanya. Wajah Kaisar Batu menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata penjaga itu. Dalam sekejap, dia muncul di depan penjaga di sebelah kiri dan tenggorokannya patah. Seorang martial spirit berani menggonggong di depanku. Setelah membunuh penjaga di sebelah kiri, Kaisar Batu menoleh ke penjaga di sebelah kanan dan berkata dengan nada menghina, "Hei, di mana tempat ini? Mengapa energi spiritual begitu tipis?" Luo Chen dan yang lainnya yang berada di Dream Ancient Land tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat adegan ini. Dengan basis kultivasi mereka, mereka secara alami mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Adapun klan manusia dari dunia luar dan Kekaisaran Awan Terapung, merekalah yang paling tahu tentang itu. Penampilan Kaisar Batu saat ini tidak berbeda dengan klan manusia arogan di dunia luar. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Xiao melihat Kaisar Batu, mereka hanya akan berpikir bahwa Kaisar Batu telah salah memasuki klan manusia dari dunia luar di Kekaisaran Awan Terapung. Kultivasi satu klik super system. Bab 573. Judul, Dia Menyerang dengan Paksa Penatua Keluarga Xiao. Penjaga keluarga Xiao di sebelah kanan sedang ditatap oleh tubuh ilusi Kaisar Batu. Dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Kakinya tidak bisa menahan gemetar dan matanya dipenuhi teror. Sampah. Melihat penampilan penjaga keluarga Xiao, Kaisar Batu melengkungkan bibirnya dan mencengkeram leher penjaga itu. Dia berkata dengan suara dingin, "Aku pikir lebih baik bagiku untuk menanyakannya sendiri. Adapun sampah sepertimu, tidak apa-apa jika kamu mati." Saat Kaisar Batu hendak mematahkan leher penjaga keluarga Xiao, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba berjalan keluar dari kota. Dia memandang Kaisar Batu dan berkata dengan nada datar, "Martial King kelas 7. Kaisar Batu memandang lelaki tua itu dengan jubah abu-abu dan berkata dengan jijik, "Kamu tidak memiliki hak untuk mengajariku cara melakukan sesuatu." Saat dia berbicara, Kaisar Batu langsung mematahkan leher penjaga keluarga Xiao. "Kamu..." Melihat tindakan Kaisar Batu, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak terlihat familiar.
Kurasa kamu bukan dari Kekaisaran Awan Terapung, kan? Meskipun kekuatan kamu tidak buruk, lebih baik bagi kamu untuk menahan diri. Luo Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Di Kekaisaran Awan Terapung, apakah ada kekuatan lain yang lebih arogan dan mendominasi daripada keluarga Xiao? Dia tidak menyangka bahwa keluarga Xiao akan berani meminta orang lain untuk menahan diri. Kulit mereka sangat tebal. Kekaisaran Awan Terapung, mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, tubuh ilusi Kaisar Batu memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata dengan jijik, itu hanya tempat pengasingan, dan itu layak disebut sebuah kerajaan. Benar-benar lelucon. Sampai saat ini, tubuh ilusi Kaisar Batu mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk tubuhnya. Dia mengutuk dengan suara rendah, sungguh sial, untuk benar-benar datang ke tempat terkutuk seperti ini. Kata-katanya dengan jelas menampilkan penghinaan yang dimiliki klan manusia dari dunia luar terhadap Kekaisaran Awan Terapung. Melihat ekspresi Kaisar Batu, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah sedikit jelek. Niat membunuh melonjak di matanya. Meskipun kamu adalah Martial King, Kekaisaran Awan Terapung aku bukan seseorang yang bisa kamu pandang rendah. Pria tua berjubah abu-abu itu memandang Kaisar Batu dan berkata dengan suara dingin. Tubuh ilusi Kaisar Batu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan meraih pria tua berjubah abu-abu. Dia benar-benar mencoba untuk membunuh pria tua berjubah abu-abu. Ekspresi wajah pria tua berjubah abu-abu berubah drastis ketika dia melihat ini. Dia dengan cepat mundur, namun kekuatan Kaisar Batu mencengangkan. Pria tua berjubah abu-abu itu ditangkap oleh Kaisar Batu dalam sekejap. Dia kemudian melemparkan telapak tangannya ke kepala pria tua berjubah abu-abu itu. Suara teredam udara yang robek bisa terdengar. Jika pukulan telapak tangan ini benar-benar mengenai kepala lelaki tua itu, hasilnya tidak akan sulit untuk dibayangkan. Tepat ketika telapak tangan Kaisar Batu hendak mendarat di tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, sesosok terbang keluar dari kota keluarga Xiao dan muncul di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu dalam sekejap, menghalangi serangan Kaisar Batu. Penatua hebat, pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan hormat ketika dia melihat sosok di depannya. Sosok di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat tubuh ilusi Kaisar Batu dan dengan dingin mendengus, yang mulia terlalu lancang. Kurang ajar. Tubuh ilusi Kaisar Batu mencibir dan berkata dengan jijik, tanah terpencil seperti ini, bahkan anjing pun tidak mau tinggal di dunia luar. Jika bukan karena Kaisar ini terluka dan secara tidak sengaja memasuki tempat ini, bagaimana mungkin aku bersedia tinggal di sini selama waktu yang lama? Mendengar kata-kata Kaisar Batu, namun, ekspresinya sedikit jelek saat dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli mengapa kamu ada di sini, tetapi kamu telah membunuh seorang penjaga keluarga Xiao aku tanpa alasan. Jika kamu tidak memberi aku penjelasan, meskipun kamu adalah Martial King, kamu mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Kultivasi satu klik super system. Bab 574. Judul, Iblis Pemakan Hati melepaskan niat membunuh yang mengejutkan. Kaisar Batu mendengus dingin dan berkata dengan jijik, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Setelah mengatakan itu, Kaisar Batu mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke Penatua Agung dari keluarga Xiao. Di alam rahasia surgawi mimpi, Luo Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat adegan ini. Keluarga Xiao telah mengamuk di Kekaisaran Awan Terapung selama bertahun-tahun. Hari ini, mereka akhirnya bertemu seseorang yang bahkan lebih tidak masuk akal dari mereka. Penatua Agung keluarga Xiao memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia mengutuk dalam hatinya. Dari mana asalnya dia? Apakah tidak ada hal lain di otaknya selain otot? Meskipun dia sangat ingin membunuh Kaisar Batu, Penatua Agung dari keluarga Xiao hanya bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan Kaisar Batu. Dia tidak berani menghadapi Kaisar Batu secara langsung. Ketika dia menerima serangan Kaisar Batu, organ dalamnya bergetar. Jika dia menerima serangan Kaisar Batu secara langsung, dia takut dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa serangan. Aku harus menemukan kesempatan untuk membiarkan iblis pemakan hati menyerang, tetua besar keluarga Xiao berpikir dalam hati sambil menghindari serangan Kaisar Batu. Seorang Martial King dari dunia luar. Menurut apa yang dia katakan, dia masih terluka. Jika dia bisa menangkapnya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Xiao. Setidaknya,
Darah seorang praktisi tahap Martial King sudah cukup untuk memastikan bahwa kekuatan iblis pemakan hati tidak akan terpengaruh untuk waktu yang singkat. Selama dia bisa menangkap praktisi Martial King ini, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh para petani rendahan itu. Tidak hanya membunuh para petani rendahan itu memiliki sedikit efek pada iblis pemakan hati, itu juga akan mudah bagi orang lain untuk menargetkannya. Sebagai perbandingan, menangkap dan membunuh Martial King dari dunia luar tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Martial King yang telah menyerahkan dirinya ke depan pintunya? Adapun latar belakang Kaisar Batu, penatua besar keluarga Xiao tidak meragukannya. Lagi pula, selain klan manusia yang arogan di dunia luar, tidak ada orang lain yang seperti Qian Shirtman. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak menghormati siapapun, dia bahkan tidak punya otak. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menghindari beberapa gelombang serangan Kaisar Batu, mata penatua besar keluarga Xiao melintas. Sebuah bayangan terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi sambaran petir di udara, menyerang langsung ke dada Kaisar Batu. Beberapa cahaya dingin muncul di udara. Itu adalah cahaya yang dipantulkan oleh cakar sosok yang dilempar oleh Penatua Agung. Iblis pemakan hati. Di tanah kuno mimpi, Luo Chen melihat bayangan Penatua Agung keluarga Xiao. Ekspresi wajahnya berubah jelek, dan esensi pedang melonjak di sekujur tubuhnya. Sui Yongli, yang berdiri di sampingnya, memiliki ekspresi jelek yang sama di wajahnya. Itu adalah iblis pemakan hati yang telah membantai seluruh wilayah Wastelan, dan iblis pemakan hati yang diusir oleh Penatua Agung dari keluarga Xiao memberitahunya bahwa orang yang memelihara iblis pemakan hati adalah keluarga Xiao. Pembantaian di Wastelan County memang direncanakan oleh keluarga Xiao di belakang layar. Ketika dia memikirkan hal ini, Sui Yongli tidak sabar untuk mengeluarkan senjatanya dan membantai jalan keluarnya. Tapi untungnya, Luo Xiao menahannya di samping. Jika tidak, jika mereka mengungkap keberadaan mereka sekarang, itu hanya akan mengingatkan keluarga Xiao dan membuat mereka menyembunyikan iblis pemakan hati dengan erat. Tubuh ilusi Kaisar Batu juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun orang yang menyergapnya dan melukainya adalah klan hantu bayangan dari klan hantu, ini tidak menghentikannya untuk membenci klan hantu lainnya. Selanjutnya, reputasi iblis pemakan hati di benua itu tidak jauh lebih baik daripada klan hantu bayangan. Faktanya, di antara banyak kekuatan besar, klan hantu bayangan mungkin masih hidup. Namun, selama iblis pemakan hati muncul, dia pasti akan dibunuh oleh banyak ahli. Oleh karena itu, setelah melihat Penatua Agung dari keluarga Xiao membuang iblis pemakan hati, Yuan asli yang mengelilingi tubuh ilusi Kaisar Batu melonjak. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke arah iblis pemakan hati. Kultivasi satu klik super system. Bab 575. Judul, Serangan Gabungan Seperti Pisau Panas Memotong Mentega. Tetua Agung tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tindakan Kaisar Batu. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Alasan iblis pemakan hati mampu meninggalkan reputasi besar di benua itu adalah karena bakat khususnya. Serangan biasa tidak bisa melukai iblis pemakan hati sama sekali. Plus, iblis pemakan hati mampu melahap satu sama lain dan tumbuh dengan cepat. Saat dia dalam bahaya, Heart Devouring Devil masih bisa membelah Heart Devouring Devil yang telah dia lahap sebelumnya untuk bertahan dari serangan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Penatua Agung keluarga Xiao tidak berpikir bahwa Kaisar Batu dapat melukai iblis pemakan hatinya. Orang harus tahu bahwa iblis pemakan hatinya baru lahir setelah dia melahap semua iblis pemakan hati lainnya dari keluarga Xiao. Itu bahkan efektif melawan ahli bela diri, apalagi Martial King belaka. Sedikit rasa jijik melintas di mata Kaisar Batu ketika dia melihat ekspresi Penatua Agung dari keluarga Xiao. Kedua tinjunya bergerak lebih cepat. Riak tak terlihat menyebar dari tinju Kaisar Batu ke segala arah. Iblis pemakan hati bergetar beberapa kali di bawah pengaruh riak tak terlihat. Dia mengeluarkan teriakan yang menusuk. Kemudian, dengan mata merah, dia bergegas menuju Kaisar Batu. Mata Kaisar Batu menyipit. Dia mengenal iblis pemakan hati dengan sangat baik dan mengetahui karakteristiknya. Iblis pemakan hati yang menyerangnya sekarang tidak diragukan lagi terbentuk setelah melahap sejumlah besar iblis pemakan hati lainnya. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia bisa membunuh iblis pemakan hati sepenuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Cahaya kuning tanah muncul di telapak Kaisar Batu, lalu menyebar ke segala arah, membentuk sangkar yang menjebak iblis pemakan hati. Sebuah lukisan aneh terbang keluar dari dada Kaisar Batu dan terbuka tertiup angin.
Karakter wanita pada lukisan itu menatap ke depan dengan matanya. Pusaran hitam pekat muncul di lukisan itu. Luo Chen, yang mengenakan topeng void, hantu, dan bulu emas, yang ditutupi oleh api 9 meter, berjalan keluar dari pusaran. Bulu emas, serang. Setelah keluar dari lukisan gulir Ratu Phoenix, Luo Chen segera mengaktifkan topeng void. Dia menemukan bahwa tidak ada jejak klan hantu di sekitarnya kecuali iblis pemakan hati. Dia segera memerintahkan bulu emas di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, bulu emas tidak ragu-ragu. 9 api nether yang menyelimuti tubuhnya mulai berdenyut, dan kemudian berubah menjadi rantai yang menuju ke bulu emas. Iblis pemakan hati memutar tubuhnya. Api 9 nether adalah musuh dari klan hantu. Meskipun iblis pemakan hati ini sangat istimewa, dia juga milik klan hantu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan api 9 nether. Rantai yang dibentuk oleh api 9 nether langsung mengikat iblis pemakan hati, membuatnya mustahil untuk memisahkan iblis pemakan hati lainnya. Ketika dia melihat iblis pemakan hati diikat oleh api 9 nether, ekspresi wajah penatua besar keluarga Xiao menjadi sangat jelek. Dia meraung dengan marah, "Siapa kalian semua?" Luo Chen dan yang lainnya terlalu terampil dalam gerakan mereka. Seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali melawan klan hantu. Hal ini membuat dirinya ragu. Apakah dia telah ditipu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa kaisar ini. Kaisar Batu melirik penatua agung dari keluarga Xiao dan berkata dengan nada menghina, "Bagaimana bisa seseorang dari tempat sekecil ini berhubungan dengan klan hantu?" Para bajingan dari klan hantu itu menjadi semakin tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Kaisar Batu mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke penatua agung keluarga Xiao. "Anggap dirimu tidak beruntung. Aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini, jadi aku akan menggunakanmu untuk melampiaskan amarahku." Mendengar suara Kaisar Batu, Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Di bawah pengaruh topeng void, penatua besar keluarga Xiao tidak menemukan identitasnya sama sekali. Oleh karena itu, Luo Chen tidak keberatan. Dia memandang penatua besar keluarga Xiao dengan mata penuh ejekan. Kultivasi satu klik super system. Bab 576. Judul, Memotong Melon dan Memotong Sayuran Membunuh dengan Kekuatan. Penatua agung keluarga Xiao dikelilingi oleh serangan Kaisar Batu. Dia tidak punya waktu untuk terganggu. Dia hanya bisa membiarkan iblis pemakan hati berjuang di api 9 nether. Namun, api 9 nether adalah kutukan dari klan hantu. Meskipun iblis pemakan hati berbeda dari klan hantu biasa, makhluk aneh yang lahir dari jurang hantu segudang, esensinya tidak berbeda dengan klan hantu. Di bawah pembakaran api 9 nether, iblis pemakan hati yang besar dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Heart Devouring Devil yang awalnya hanya setinggi satu orang sekarang tingginya kurang dari setengah manusia, dan tidak akan lama baginya untuk sepenuhnya dimusnahkan. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, senyum muncul di matanya. Kemudian, dengan bantuan Void Mask, hantu, dia mulai mencari klan hantu yang sendirian di sekitarnya. Mungkin itu karena keluarga Xiao terlalu sombong dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di markas besar keluarga Xiao yang bisa melakukan apapun terhadap iblis pemakan hati. Atau mungkin karena keributan yang disebabkan oleh Kaisar Batu yang membuat penatua agung sangat tidak senang. Dia ingin membunuh Kaisar Batu dalam satu gerakan, tetapi Luo Chen tidak menemukan aura dari klan hantu lainnya. Jelas, penatua agung telah melepaskan iblis pemakan hati dari keluarga Xiao untuk berurusan dengan Kaisar Batu, dan ini juga saat yang tepat bagi Luo Chen dan yang lainnya untuk menangkapnya dalam satu gerakan. Sangat cepat, iblis pemakan hati berubah menjadi ketiadaan di bawah pembakaran api 9 nether. 9 nether fire menghilang, dan kristal hitam pekat melayang di udara. Ada ki hantu gelap yang muncul dari kristal, dan orang bisa samar-samar melihat sejumlah besar wajah hantu yang meratap dan memutar di dalamnya. Melihat kristal hitam, penatua besar keluarga Xiao, yang dipaksa untuk bertahan oleh Kaisar Batu, tampaknya sudah gila. Dia menerima pukulan berat dari Kaisar Batu, lalu bergegas menuju kristal hitam, berniat untuk mengambilnya. Bulu emas. Melihat tindakan tetua agung, Luo Chen mencibir dan memerintahkan dalam hatinya. Melalui beberapa catatan di pedang kristal leluhur pedang, Luo Chen sangat jelas apa itu kristal hitam. Itu adalah kristal hantu kelahiran Heart Devouring Devil. Selama dia melemparkan kristal hantu kelahiran ini ke Myriad Ghost Abyss, Heart Devouring Devil akan dapat meminjam kekuatan Myriad Ghost Abyss untuk dilahirkan kembali. Karena itu, jika dia ingin membunuh iblis pemakan hati, yang terpenting adalah merebut kristal hantu kelahiran dan menemukan cara untuk menyingkirkan ki hantu di dalam.
Jika tidak, bahkan jika dia membunuh iblis pemakan hati, selama dia dibawa kembali ke jurang hantu segudang, iblis pemakan hati yang terbunuh akan dilahirkan kembali sekali lagi. Ini juga alasan mengapa penatua besar keluarga Xiao bergegas menuju kristal hitam seolah-olah dia sudah gila, mencoba merebutnya dari Luo Chen dan yang lainnya. Bas. Mendengar kata-kata Luo Chen, 9 api nether yang menyala di tubuh bulu emas meningkat dengan cepat, membentuk tangan api besar yang menamparkan ke arah tetua besar keluarga Xiao. Sosok bulu emas langsung menghilang dari tempatnya berdiri, dan bergegas menuju kristal hitam. Kamu berani terganggu saat melawanku? Di sisi lain, wajah Kaisar Batu dipenuhi amarah. Dia melihat elder besar keluarga Xiao yang bergegas menuju kristal hitam. Kaisar Batu mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju. Masa cahaya kuning tanah muncul di tangan kanan Kaisar Batu, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Hancurlah untukku! Kaisar Batu berteriak, tangan kanannya mendarat di punggung tetua keluarga Xiao. Tetua besar keluarga Xiao berhenti sejenak, lalu cahaya kuning tanah menyebar. Itu langsung mengubah penatua agung tahap Martial King kelas 5 ini menjadi kabut darah. Di sisi lain, bulu emas juga meraih kristal hitam di udara. 9 api nether di tangannya melonjak ke arah kristal hitam, menghapus semua energi hantu yang terkandung di dalamnya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 577. Judul, Debu Mengendap dan Mereka Siap Pergi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi khusus Soul Devouring. Hadiah, vitalitas 10 poin. Kesempatan lotre 3 kali. Kesempatan pemahaman Dao 1 kali. Sama seperti bulu emas menggunakan api 9 nether untuk menghapus ki hantu di dalam kristal roh kehidupan iblis pemakan hati, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Mengabaikan suara prompt sistem, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke kota keluarga Xiao di bawah dan kemudian memesan bulu emas. Bulu emas, bakar tempat ini. Dendam antara dia dan Xiao Family of Capital sudah tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen secara alami harus memikirkan cara untuk melemahkan keluarga Xiao. Saat ini, penatua besar keluarga Xiao telah dibunuh oleh Kaisar Batu. Banyak dari orang-orang yang tersisa terluka atau terbunuh oleh gempa susulan dari serangan Kaisar Batu dan Penatua Agung. Sekarang kota keluarga Xiao telah dibuka, Luo Chen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bulu emas mengangguk setelah mendengar ini. 9 api nether di tubuhnya naik. Setelah itu, api surgawi yang menakutkan yang berasal dari 6 jalan reinkarnasi berubah menjadi peng surgawi yang melebarkan sayapnya dan terbang menuju kota keluarga Xiao seperti bintang jatuh. Ketika anggota keluarga Xiao di kota keluarga Xiao melihat pemandangan ini, keputusasaan muncul di wajah mereka. Banyak orang mati-matian berlari keluar kota. Namun, sebelum mereka bisa bergegas keluar kota, api surgawi yang dibentuk oleh api 9 nether telah turun. Boom! Suara membosankan bergema di langit di atas pegunungan Tianduan. Dampak mengerikan menyebar ke segala arah. Api ungu tenang tersebar ke segala arah, memicu segala sesuatu yang bisa dibakar. Banyak orang dari keluarga Xiao dibakar menjadi ketiadaan oleh api 9 nether. Bahkan tidak ada jejak keberadaan mereka yang tertinggal. Kota yang dibangun oleh keluarga Xiao di pegunungan Tianduan juga dengan cepat dihancurkan oleh api 9 nether. Kota megah yang telah dibangun keluarga Xiao sejak mereka memperoleh pegunungan Tianduan dari klan hantu tidak jauh lebih baik daripada tahu di depan api 9 nether. Sejumlah besar batu bata dan ubin berserakan dan berubah menjadi reruntuhan. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, dia menghela nafas ringan dan terbang. Sekarang iblis pemakan hati dan keluarga Xiao telah sepenuhnya diberantas di Wasteland County, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Awalnya, Luo Chen datang ke Wasteland County untuk menyelidiki dalang yang telah melukai Qi Jinzhao, tetapi siapa yang tahu bahwa banyak hal telah terjadi? Bahkan ada seseorang seperti iblis pemakan hati di antara mereka. Sekarang iblis pemakan hati telah sepenuhnya dibasmi, dan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Wasteland telah dibasmi. Dia hanya perlu meminta Sui Yonglih untuk memperhatikan penganut iblis teratai hitam di Kabupaten Wasteland. Tidak perlu baginya untuk tinggal di Wasteland County lebih lama lagi. Selanjutnya, Luo Xiao juga berada di Wasteland County. Bahkan jika penganut iblis teratai hitam memiliki banyak jebakan yang dipasang di Wasteland County, Luo Xiao, seorang Martial King kelas 9, lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Bocah Luo, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Melihat kota keluarga Xiao dibakar menjadi abu, mata Kaisar Batu dipenuhi dengan kegembiraan.
Setelah itu, dia menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. "Terima kasih atas bantuanmu, senior." Luo Chen mengangguk pada Kaisar Batu dan berkata sambil tersenyum. "Aku berencana untuk meninggalkan Kabupaten Wasteland juga. Paman Sui dan ayahku dapat menangani sisa masalah. Kita tidak perlu tinggal di sini." Kaisar Batu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Dia melangkah ke pusaran gelap di depan lukisan gulir Ratu Phoenix dan menghilang. Tidak lama kemudian, Sui Yonglih dan Luo Xiao keluar dari pusaran. Jelas, Kaisar Batu telah memberitahu mereka semua yang terjadi di sini. Oleh karena itu, mereka berdua tidak tinggal di Dream Ancient Land lagi. Sebagai gantinya, mereka diteleportasi keluar melalui saluran spasial. Kultivasi satu klik super system. Bab 578. Judul, Permintaan untuk melampiaskan kemarahannya. Luo Xiao dan Sui Yonglih melihat reruntuhan kota keluarga Xiao dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Luo Xiao masih baik-baik saja. Dia tahu kekuatan Luo Chen, serta latar belakang bulu emas. Ditambah lagi, dia juga tahu kekuatan Kaisar Batu dengan sangat baik. Karena itu, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Namun, Sui Yonglih berbeda. Sebagai gubernur Kabupaten Wasteland, dia sangat jelas tentang pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Wasteland. Dapat dikatakan bahwa selain markas besar keluarga Xiao di ibu kota, keluarga Xiao di Kabupaten Wasteland adalah kekuatan terbesar di Kekaisaran Awan Terapung. Yang bertanggung jawab atas tempat ini adalah Penatua Agung keluarga Xiao. Dia adalah salah satu ahli top di keluarga Xiao. Tapi sekarang, kekuatan keluarga Xiao di Wasteland County dihancurkan langsung oleh Luo Chen dan dua lainnya. Meskipun Sui Yonglih tahu bahwa senior misterius Hong Ye telah berkontribusi banyak, dia masih merasa bahwa tidak realistis baginya untuk menghancurkan kekuatan keluarga Xiao di Wasteland County hanya dengan 3 orang. Luo Chen melihat sekilas ekspresi Sui Yonglih, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke Luo Xiao dan berkata, "Ayah, masalah di sini sudah selesai. Aku harus kembali ke akademi untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang untuk peringkat naga." "Pergilah." Luo Xiao melambaikan tangannya. Dia berkata dengan lemah, "Ayahmu setidaknya adalah Martial King kelas 9. Apalagi yang harus kamu khawatirkan? Adapun kamu, karena kamu telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga, kamu harus mendapatkan peringkat yang bagus untuk ayahmu. Ayah adalah peringkat naga nomor 1 di masa lalu. Aku tidak akan memintamu untuk mendapatkan peringkat naga nomor 1 sekarang. Tapi setidaknya kau harus masuk 10 besar kan? Jangan khawatir." Luo Chen tersenyum dan berkata dengan lemah, "Aku tidak berani mengatakan aku nomor 1. Tidak ada keraguan bahwa aku akan berada di 10 besar. Masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum peringkat naga muncul." Luo Chen yakin bahwa masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum peringkat naga muncul. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia akan mampu menembus Martial Ancestor. Dengan banyak teknik kultivasi Heaven Human Unity yang telah dia pelajari dari kultivasi, selama dia melangkah ke Martial Ancestor, bahkan jika dia hanya seorang Martial Ancestor kelas 1, kapasitas dantiannya tidak akan lebih lemah dari kelas 9 Martial Ancestor. Selanjutnya, dalam hal kualitas Yuan asli, esensi pedang Luo Chen jauh lebih unggul dari Yuan asli Martial Ancestor kelas 9. Selama sejumlah besar Dragon Ranking tidak muncul dalam kompetisi Dragon Ranking, Luo Chen akan bisa mendapatkan 10 besar Dragon Ranking. Itu tidak sulit sama sekali. Belum lagi, bahkan jika ada Martial Sovereign muncul, tidak akan sulit bagi Luo Chen untuk masuk ke 10 besar peringkat naga. Pada saat itu, Luo Chen mungkin masih cocok untuk Martial Sovereign. "Haha, bagus. Kamu punya ambisi. Kamu memang layak menjadi benihku, Luo Xiao." Luo Xiao tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, "Cukup, bocah nakal masih memiliki urusanmu sendiri. Jika kamu tidak memiliki masalah lain, maka cepatlah pergi. Jangan ganggu ayah di sini." Luo Chen tersenyum pahit ketika mendengar ini. Kemudian, dia memandang Sui Yonglih dan berkata dengan ekspresi serius, "Junior memiliki masalah lain untuk meminta bantuan Paman Sui." "Chen, katakan padaku," kata Sui Yonglih cepat. "Chen, kamu telah banyak membantu Paman. Selama Paman bisa melakukannya, katakan saja padaku. Paman tidak akan ragu. Itu bukan tugas yang sulit." Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku punya teman yang telah melacak sisa-sisa penganut iblis teratai hitam. Pada akhirnya, dia terluka parah setelah memasuki Kabupaten Wasteland.
Aku ingin meminta Paman Sue untuk membantu aku mencatat kekuatan penganut iblis teratai hitam di Kabupaten Wastelan. Bagaimanapun, peringkat naga akan segera muncul. Aku tidak bisa tinggal di Wastelan County untuk mencari jejak penganut iblis teratai hitam. Ini sederhana. Sue Yonglih mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tugasku adalah memburu musuh penganut iblis teratai hitam. Chen, jangan khawatir. Paman jamin, aku akan mencabut semua kekuatan penganut iblis teratai hitam di Wastelan County dan membantu temanmu melampiaskan amarahnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 579. Judul, dia diam-diam tiba di Changlan bertahun-tahun yang lalu. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Sue Yonglih. Dia menyingkirkan lukisan gulir Ratu Phoenix dan mengangguk pada Sue Yonglih dan Luo Xiao. Setelah itu, dia terbang menuju Kabupaten Changlan dengan bulu emas. Setelah bulu emas dan Luo Chen pergi, Sue Yonglih memandang Luo Xiao dan berkata dengan emosional, kamu benar-benar beruntung. King Sue sudah sangat luar biasa, tetapi Chen sama sekali tidak kalah dengan King Sue. Faktanya, dia bahkan lebih baik darinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Chen tidak dapat menggunakan kultivasi? Chen benar-benar tidak dapat memiliki kultivasi pada waktu itu. Luo Xiao juga merasa sedikit emosional ketika mendengar itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, faktanya, hanya beberapa bulan yang lalu Chen dapat memiliki kultivasi. Aku tidak tahu apakah karena ibunya Chen tidak dapat memiliki kultivasi sebelumnya. Saat itu, Luo Chen diplot oleh penatua agung dari keluarga Luo. Dia jatuh dari tebing dan basis kultivasinya meningkat dengan pesat seolah-olah dia telah membuka celahnya. Luo Chen menjelaskan bahwa dia diselamatkan oleh seorang lelaki tua dan lelaki tua itu membantunya mencuci urat dan sumsumnya, itulah sebabnya dia bisa masuk ke dalam jalan bela diri. Namun, Luo Xiao tahu betul bahwa garis keturunan Luo Chen sangat istimewa. Luo Qingsui telah mewarisi bakat bawaannya. Awalnya, Luo Xiao berpikir bahwa Luo Chen benar-benar tidak dapat memperoleh kultivasi, tetapi setelah kemajuan pesat Luo Chen dalam kekuatan dalam beberapa bulan terakhir, Luo Xiao telah menentukan bahwa Luo Chen telah mewarisi bakat bawaan ibunya. Bagaimanapun, keluarga itu selalu memperhatikan akumulasi pengalaman. Mereka sering terjebak di alam yang sama selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Kemudian, dengan pencerahan yang tiba-tiba, kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Luo Chen adalah darah campuran dari keluarga itu dan klan manusia. Itu normal baginya untuk memiliki garis keturunan khusus. Aku ingin tahu apakah kultivasi Chen baik atau buruk. Lagi pula, keluarga itu tidak mudah bergaul. Luo Xiao melihat ke arah di mana Luo Chen pergi dan menghela nafas pelan. Ada tatapan yang lebih serius di matanya. Ketika Sue Yonglih mendengar kata-kata Luo Xiao, wajahnya menjadi serius, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dekat dengan Luo Xiao dan secara alami tahu beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Ada beberapa berita tentang istri Luo Xiao, yang merupakan saudara iparnya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, ini melibatkan banyak hal. Selain Luo Xiao sendiri, dia tidak tahu banyak tentang itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa saudara iparnya tampaknya berasal dari klan yang kuat di 100 ras. Terlebih lagi, statusnya di klan itu juga tidak rendah. Dia hanya menikahi Luo Xiao secara kebetulan. Meskipun klan itu selalu netral, mereka tidak terlalu bersahabat dengan klan manusia. Kembali ketika Luo Xiao meninggalkan ibu kota, selain paksaan keluarga Xiao, mereka juga dipengaruhi oleh klan itu. Luo Chen secara alami tidak tahu tentang percakapan antara Luo Xiao dan Sue Yonglih. Setelah meninggalkan Kabupaten Wastelan, dengan kecepatan bulu emas yang luar biasa, Luo Chen kembali ke kota Kabupaten Changlan tidak lama kemudian. Wang Xi dan Ye Zhangle tidak berada di kota Kabupaten Changlan. Saat ini, hanya Zhang Juechen dan Luo Qingsui yang berada di kota Kabupaten Changlan. Ye Zhangle telah kembali ke keluarga Ye. Sepertinya sesuatu yang mendesak telah terjadi di keluarga Ye. Singkatnya, Ye Zhangle pergi dengan tergesa-gesa. Setelah menyapa Wang Xi, dia pergi. Adapun Wang Xi, dia kembali ke keluarga Wang di Laut Utara dan pergi untuk berurusan dengan tawanan keluarga Xiao. Semua tawanan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan telah dikirim ke Kabupaten Laut Utara oleh Wang Xi. Sebagai kompensasi untuk tawanan keluarga Xiao, Wang Xi menyerahkan mereka kepada Luo Qingsui. Adapun Zhang Juechen, dia tinggal di stasiun penjaga Changlan. Luo Chen baru tahu sekarang bahwa Zhang Juechen adalah anggota kam rahasia, dan master terkenal Zhang Juechen, Kaisar Pedang Lingtian, adalah salah satu penatua senior kam rahasia.
Kultivasi satu klik super system. Bab 580. Judul, jarang mereka memiliki waktu luang, gaya keluarga Xiao. Kota Kabupaten Changlan, di sebelah timur kota. Xiao Mansion asli telah diubah namanya menjadi Kabupaten Luo. Sebagian besar orang keluarga Luo telah pindah dari kota Lingyun ke kota Kabupaten Changlan, dan properti yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao diserahkan kepada manajer profesional yang dikirim oleh keluarga Su di bawah pengaturan Luo Kingsui. Dapat dikatakan bahwa pengaruh keluarga Luo di kota Kabupaten Changlan perlahan-lahan berada di jalur yang benar. Di halaman Kabupaten Luo, Luo Chen sedang duduk di belakang meja batu. Duduk di seberangnya adalah Luo Kingsui dan Zhang Juechen. Awalnya, Zhang Juechen telah tinggal di stasiun penjaga Changlan. Setelah menerima berita tentang kembalinya Luo Chen, dia buru-buru berlari keluar dari stasiun penjaga Changlan dan bergegas ke Kabupaten Luo. Junior Luo, apa yang sebenarnya terjadi di Wasteland County? Mungkinkah penganut iblis teratai hitam telah kembali ke kejayaannya? Zhang Juechen memandang Luo Chen dan bertanya. Saat itu, Qi Jin Zhao terluka parah di Kabupaten Wasteland dan hampir mati. Luo Chen khawatir sesuatu akan terjadi di Wasteland County, jadi dia bergegas ke Wasteland County. Zhang Juechen tidak tahu banyak tentang Kabupaten Wasteland, dan karena dia tidak seperti Wang Xi dan Ye Zhangle, dia tidak mendapat dukungan dari kekuatan besar di belakangnya. Kecerdasannya terbatas, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi di Wasteland County. Penganut iblis teratai hitam tidak muncul. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, Kabupaten Wasteland tidak damai sebelum ini. Keluarga Xiao telah berkolusi dengan klan hantu dan membangkitkan iblis pemakan hati, yang unik untuk klan hantu. Dia telah membunuh banyak orang di Kabupaten Wasteland. Aku kebetulan bertemu dengan mereka selama perjalanan aku ke Kabupaten Wasteland kali ini. Aku hanya ingin meratakan pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Wasteland sehingga mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Luo Chen tidak menaruh penganut iblis teratai hitam di dalam hatinya. Jika itu di masa lalu, ketika Master Sekte misterius dari penganut iblis teratai hitam masih belum jelas tentang situasinya, Luo Chen masih akan sedikit takut pada penganut iblis teratai hitam. Bagaimanapun, penguasa penganut iblis teratai hitam, Luo Feng, mampu mengalahkan Ratu Phoenix dan Kaisar Awan dari generasi itu, dan bahkan memotong salah satu lengan Kaisar Awan. Dalam situasi di mana situasi Luo Feng tidak jelas, Luo Chen secara alami memiliki beberapa kekhawatiran tentang penganut iblis teratai hitam. Namun, pemimpin penganut iblis teratai hitam sudah meninggal. Rencana kebangkitan yang disiapkan oleh Luo Feng juga telah membantu King Xuan, memungkinkan dia untuk dilahirkan kembali dengan bantuan tubuh King Xuan. Tanpa Luo Feng, Luo Chen tidak terlalu peduli dengan penganut iblis teratai hitam. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menargetkan penganut iblis teratai hitam, selama dia bisa menemukan jejak penganut iblis teratai hitam, tidak akan sulit baginya untuk melenyapkan penganut iblis teratai hitam. Keluarga Xiao. Mata Zhang Juechen menyipit saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu iblis pemakan hati, dia bisa menebak dari kata-kata Luo Chen bahwa keluarga Xiao mungkin telah menggunakan iblis pemakan hati untuk melakukan banyak hal buruk. Namun, ketika dia memikirkan gaya keluarga Xiao yang biasa, Zhang Juechen dengan cepat merasa lega. Orang-orang dari kekuatan besar itu pada awalnya bukanlah orang yang baik. Jika bukan karena adanya janji 1000 tahun dan ketakutan yang mereka miliki untuk Xiao Guidao, keluarga Xiao akan dilenyapkan oleh kekuatan utama Kekaisaran Awan terapung sejak lama. Alasan mengapa keluarga Xiao masih bisa eksis di Kekaisaran Awan terapung adalah karena janji 1000 tahun yang ditinggalkan oleh Kaisar Awan pertama, serta ketakutan bahwa Xiao Guidao akan melompati tembok dan menyeret mereka bersamanya. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dilakukan keluarga Xiao, Zhang Juechen tidak akan merasa terlalu terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali kota keluarga Xiao di Kabupaten Wasteland dibakar oleh bulu emasku. Bahkan orang-orang dari keluarga Xiao dibakar menjadi abu. Jika tidak, aku bisa menukar orang-orang itu dengan keluarga Ye dan keluarga Wang dengan beberapa batu roh. Kultivasi satu klik super system. Bab 581. Judul, Berjuang untuk Double Roll Champion 100 Chance. Mendengar apa yang Luo Chen katakan, Zhang Juechen dan Luo Kingsui terdiam. Bahkan Luo Kingsui, yang sedingin es, mau tak mau menatap tajam ke arah Luo Chen. Matanya dipenuhi dengan kesalahan. Melihat ekspresi Luo Kingsui, Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Baru saja, dia hanya dengan santai mengatakannya. Baginya,
Menjauhkan orang-orang itu dari keluarga Xiao hanya akan mengalihkan perhatiannya. Luo Chen tidak mau membuang waktunya untuk 10 hingga 20 ribu batu roh kelas tinggi. Lagi pula, tas batu roh kelas atas di tangannya dapat menghasilkan batu roh kelas atas setiap hari, dan dia tidak kekurangan batu roh kelas atas dalam jumlah kecil. Peringkat naga akan segera dibuka. Luo Chen tidak terus memikirkan topik keluarga Xiao. Dia segera memandang Zhang Juechen dan berkata sambil tersenyum, "Zhang senior, bagaimana persiapanmu?" Zhang Juechen tersenyum pahit ketika mendengar ini. Dia berkata tanpa daya, persaingan untuk peringkat naga tidak sesederhana itu. Zhang Juechen memandang Luo Chen dan berkata dengan senyum pahit, "Meskipun aku berada di peringkat teratas peringkat perang di Flowing Cloud Institution, peringkat naga sedang menghadapi para jenius muda di bawah usia 24 di Floating Cloud Empire. Banyak senior di Flowing Cloud Institution telah mencapai Martial Ancestor atau bahkan Martial Sovereign. Meskipun aku mengakui bahwa bakatku cukup bagus, aku masih sedikit kurang dibandingkan dengan kebanggaan surga yang sama-sama luar biasa. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi jauh lebih singkat." Berbicara sampai saat ini, Zhang Juechen tidak bisa tidak melihat Luo Chen dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius, "Adapun Junior Luo, aku khawatir kompetisi peringkat naga kali ini akan mengejutkan banyak orang." Bagaimanapun, Junior Luo baru beberapa bulan sejak dimulainya kompetisi kultivasi secara resmi. Masih ada periode waktu sebelum peringkat naga muncul. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti tingkat apa yang akan dicapai oleh kekuatan Junior Luo. Singkatnya, peluang kamu untuk bersaing untuk peringkat naga jauh lebih tinggi daripada kami. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengarnya. Luo Qingsui, di sisi lain, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, masih terlalu sulit bagi Chen untuk bersaing memperebutkan peringkat naga dengan kekuatannya. Terakhir kali peringkat naga muncul, sudah ada banyak ahli martial sovereign yang muncul. Kali ini, persaingan untuk peringkat naga akan lebih ketat. Tidak hanya itu, tetapi juga, kali ini, peringkat naga kemungkinan besar akan muncul di dunia luar. Meskipun bakat Chen tidak buruk, setelah peringkat naga muncul, dia paling banyak adalah Martial Ancestor kelas 9. Kemungkinan dia bertarung untuk peringkat naga sangat tipis. Mendengar kata-kata Luo Qingsui, sudut mulut Zhang Juechen berkedut beberapa kali. Hanya ada kurang dari 2 bulan tersisa sampai peringkat naga muncul. Luo Qingsui benar-benar berpikir bahwa Luo Chen dapat menerobos ke Martial Ancestor kelas 9 dari Martial Spirit kelas 7. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, bahkan jika dia tahu betapa abnormalnya bakat Luo Chen, dia tidak akan berani berpikir seperti itu. "Jangan bicara tentang aku lagi." Mendengar kata-kata Luo Qingsui, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Sue, seberapa percaya diri kamu di Phoenix Ranking yang muncul kali ini?" "Jika itu hanya generasi muda Kekaisaran Awan Terapung, maka aku 100% percaya diri." Luo Qingsui memandang Luo Chen dan berkata, dia tidak bisa disalahkan karena begitu percaya diri. Saat itu, dia hanya memiliki tubuh salju dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan Profound Evil Ice Bow. Basis kultivasinya hanya di kelas 1. Pada saat itu, dia sudah merebut 97 Phoenix Ranking. Sekarang dia telah sepenuhnya bergabung dengan busur es jahat mendalam, dan fisik khususnya telah maju dari tubuh salju mengambang ke tubuh es. Basis kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat Martial Sovereign. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, jumlahnya 1 Phoenix Ranking sudah menjadi miliknya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah bahwa para jenius dari dunia luar akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat Phoenix. Bagaimanapun, dunia luar jauh lebih luas daripada Kekaisaran Awan Terapung. Jenius dari dunia luar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang disebut jenius dari Kekaisaran Awan Terapung. Kultivasi 1 klik Super System. Bab 582. Judul, Luo Chen memberinya busur dan ruang untuk digunakan. Zhang Juechen tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Luo Qingsui. Hanya Luo Qingsui yang berani mengatakan itu. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Bagaimanapun, persaingan untuk peringkat Phoenix tidak kalah sengitnya dengan peringkat naga. Dari sudut pandang tertentu, persaingan untuk peringkat Phoenix bahkan lebih ketat daripada peringkat naga. Ini karena para jenius di dunia luar mungkin tidak tertarik pada kompetisi untuk peringkat naga, tetapi peringkat Phoenix berbeda. 300 tahun yang lalu, Ratu Phoenix, yang namanya mengguncang seluruh benua,
juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat Phoenix di Kekaisaran Awan Terapung. Dia menduduki peringkat sebagai Phoenix ranking nomor 1 di Floating Cloud Empire. Ini juga menyebabkan banyak putri bangga dari dunia luar datang ke Floating Cloud Empire dari jarak ribuan mil hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Phoenix. Sulit untuk mengatakan tentang peringkat naga. Namun, jika itu peringkat Phoenix, kebanggaan surga di dunia luar pasti akan muncul. Luo Chen juga tahu bahwa daftar ganda naga dan Phoenix telah mendeteksinya. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Kakak Sue, dengan kekuatanmu saat ini, masih agak sulit bagimu untuk berurusan dengan kebanggaan surga di dunia luar itu." Luo Qingsui memutar matanya ketika dia mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal-hal ini? Itulah mengapa dia mengatakan bahwa selama kebanggaan surga di dunia luar tidak berpartisipasi, dia akan bisa mendapatkan tempat pertama. Tetapi pada akhirnya, Luo Chen hanya perlu mengangkat topik. Luo Chen menggaruk kepalanya ketika dia melihat ini. Kemudian, dengan membalik pergelangan tangannya, dia mengeluarkan busur es api mendalam yang dia peroleh dari lotere dari cincin semesta dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. "Kakak Sue, mari kita lihat apakah busur ini cocok." Luo Chen mendorong busur es api mendalam ke Luo Qingsui dan tersenyum. "Aku mendapatkan ini secara kebetulan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menggunakannya." Luo Qingsui melihat busur es api mendalam di atas meja batu dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa busur es api mendalam itu luar biasa. Hanya dengan melihatnya 2 kali, Luo Qingsui dapat menentukan bahwa busur es api mendalam ini tidak kalah dengan busur es jahat mendalam yang telah dia gabungkan dan bahkan lebih kuat. "Chen, dari mana kamu mendapatkan benda ini?" Luo Qingsui memandang Luo Chen dan bertanya dengan ragu. "Busur es api mendalam ini setidaknya adalah senjata bumi. Orang harus tahu bahwa busur es jahat mendalam yang dia gabungkan hanya mencapai tingkat senjata bumi tingkat rendah. Namun, senjata bumi tingkat rendah saja sudah menjadi harta dari Flowing Cloud Institution. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya senjata bumi. Busur yang dikeluarkan Luo Chen tidak kalah berharga dari busur es jahat yang mendalam. Bahkan jika itu hanya busur kelas bumi yang rendah, nilainya tidak terukur. Itu dari zona spasial yang ditinggalkan oleh leluhur." Luo Chen tersenyum dan berkata, "Ketika aku berada di kota Lingyun, aku pergi ke zona spasial itu untuk berkultivasi. Aku juga mencoba menantang tahap selanjutnya. Meskipun aku tidak mengaktifkan fungsi lagi, aku mendapatkan busur ini. Namun, aku tidak memikirkan ini nanti, yang juga pertama kali aku pikirkan." Luo Qingsui tidak meragukannya ketika dia mendengarnya. Dia juga tahu beberapa detail tentang ruang spasial yang ditinggalkan leluhur keluarga Luo. Dia tahu bahwa zona spasial diciptakan oleh keberadaan yang tidak diketahui. Bahkan seseorang sekuat leluhur keluarga Luo, Luo Lingyun, hanyalah salah satu penguasa zona spasial itu. Mungkin tidak ada kekurangan kebanggaan surga yang luar biasa di antara para penguasa zona spasial itu. Tidak sulit untuk memahami mengapa busur seperti itu tertinggal. "Kakak Sue, coba busur es api mistis dulu. Manfaatkan momen ketika tidak nyaman," kata Luo Chen kepada Luo Qingsui ketika dia melihat apa yang terjadi. "Busur es api mendalam." Luo Qingsui bergumam 2 kali dan kemudian meraih busur di atas meja batu dan menariknya dengan paksa. Kultivasi 1 klik super system. Bab 583. Judul, Pikiran Qingsui Kultivasi Gila. Panah biru es muncul di busur es api mistis, dan seperti tali busur yang menyala, perlahan ditarik ke belakang. Ada lapisan es samar di udara, dan hal yang paling aneh adalah ada lapisan samar api yang menyala di permukaan es. Busur yang bagus. Zhang Juechen, yang berdiri di samping, tidak bisa tidak mengatakan ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia tidak pandai menggunakan busur, penglihatannya tidak lemah. Busur es api mendalam di tangan Luo Qingsui adalah busur es api mendalam. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya es yang menyala saja sudah cukup untuk membuat orang melihat bahwa busur ini luar biasa. Pengalaman Luo Qingsui lebih dalam dari Zhang Juechen. Memegang busur es jahat mendalam, Luo Qingsui menatap Luo Chen dengan sedikit kejutan di matanya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Chen, busur es api mendalam ini adalah peringkat bumi tingkat tinggi?" "Ya," Luo Chen mengangguk dan tersenyum. "Lagi pula, itu ditinggalkan oleh keberadaan di tingkat leluhur kita. Aku khawatir artefak bumi yang tak tertandingi tidak ada artinya di mata mereka." Luo Qingsui tidak banyak bicara setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, karena apa yang Luo Chen katakan adalah kebenaran. Meskipun artefak bumi sangat berharga,
itu bukan apa-apa bagi praktisi alam Martial King. Terlebih lagi, hal-hal yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya dari ruang misterius itu, keberadaan legendaris yang mungkin melampaui ranah Martial King. Sepertinya Sister Sue sangat menyukai busur es api mendalam ini. Luo Chen mengangguk pada Luo Qingsui dan berkata sambil tersenyum. Luo Qingsui tidak menyangkalnya dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan serius, dengan busur es api mendalam ini, peluang aku untuk memenangkan tempat pertama di peringkat Phoenix telah meningkat sedikit. Dalam periode waktu berikutnya, aku berencana untuk pergi ke pengasingan di Kabupaten Changlan. Pertama, aku akan menjaga keluarga Luo dan kemudian aku akan mencoba membiasakan diri dengan busur es api mendalam sesegera mungkin. Itu bagus juga, Luo Chen berpikir sejenak dan berkata, sekarang keluarga Luo baru saja pindah ke Changlan. Kota kabupaten, pasti ada seseorang yang berjaga-jaga. Ayah masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan di Kabupaten Wastelan. Karena Suster Sue ingin tinggal, aku akan kembali ke akademi untuk melihatnya. Luo Qingsui menganggukkan kepalanya dan berjalan ke dalam sebuah ruangan. Sesaat kemudian, sejumlah besar embun beku muncul di pintu dan menyegel ruangan. Setelah itu, fluktuasi energi spiritual yang agung dipancarkan dari ruangan. Luo senior benar-benar pekerja keras. Zhang Juechen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat adegan ini. Saat dia berbicara, Zhang Juechen menatap Luo Chen dan senyum tipis melintas di matanya. Di masa lalu, meskipun Luo Qingsui juga fokus pada kultivasi, dia tidak akan segila sekarang. Namun, dia kurang lebih bisa menebak mengapa Luo Qingsui akan berusaha keras dalam kultivasi. Itu mungkin karena Luo Chen memberinya terlalu banyak tekanan. Tidak peduli siapa yang memiliki saudara laki-laki yang naik dari orang biasa menjadi martial spirit kelas 7 hanya dalam beberapa bulan, tekanannya tidak akan kecil. Selanjutnya, Luo Qingsui selalu menjadi orang yang menolak untuk mengakui kekalahan. Secara alami, dia tidak mau dikalahkan oleh Luo Chen begitu saja. Namun, menurut pendapat Zhang Juechen, Luo Qingsui hanya berjuang. Dengan bakat Luo Chen, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Luo Qingsui. Tidak peduli seberapa gila kultivasi Luo Qingsui, kali ini hanya bisa menunda. Junior Luo, aku harus kembali ke kamp rahasia untuk menemui Master. Zhang Juechen menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Chen. Dia berkata dengan serius, meskipun aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertarung untuk peringkat naga, akan sangat disayangkan jika aku tidak muncul pada kesempatan yang begitu besar. Selanjutnya, aku akan pergi ke pengasingan di kamp rahasia, dan kemudian aku akan langsung menuju ke tanah kuno naga tersembunyi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga. Setelah mengatakan itu, Zhang Juechen berdiri dari tempat duduknya, menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Kultivasi 1 klik super system. Bab 584. Judul, Tantangan Lain Menara Ujian. Setelah Zhang Juechen pergi, Luo Chen duduk di belakang meja batu dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Dia berencana untuk kembali ke Flowing Cloud Institution dan menantang Tower of Trials. Terakhir kali, dia berencana untuk menantang Menara Ujian, tetapi karena kemunculan Kaisar Tulang Klan-Tulang, dia tidak punya pilihan selain menghentikan rencananya. Sekarang dia punya waktu luang, dia secara alami berencana untuk mengunjungi Menara Ujian. Bagaimanapun, bagi Luo Chen, kedatangan Tower of Trials bisa membuatnya melihat sejauh mana kekuatannya saat ini. Juga, dengan menantang Tower of Trials, dia mungkin bisa menembus sistem dan mendapatkan beberapa hadiah bagus. Dengan pemikiran ini, Luo Chen segera tiba di area penerimaan Flowing Cloud Institution. Ketika Huki, yang bertugas menjaga area resepsionis, melihat bahwa itu adalah Luo Chen, dia membiarkannya lewat tanpa bertanya apapun. Bagaimanapun, Luo Chen sekarang menjadi tokoh terkenal di Flowing Cloud Institution. Sebagai murid Jian Chen, meskipun Huki bukan murid Flowing Cloud Institution, dia masih murid Jian Chen. Dia tahu betapa mengerikannya Luo Chen. Setelah Luo Chen kembali ke Flowing Cloud Institution melalui formasi teleportasi, dia langsung menuju ke Tower of Trials di gunung belakang. Ketika para murid dari Flowing Cloud Institution melihat Luo Chen menuju gunung belakang Menara Ujian, mereka menduga bahwa Luo Chen akan menantang Menara Ujian. Segera, berita bahwa Luo Chen akan menantang Tower of Trials telah menyebar ke seluruh Flowing Cloud Institution. Terlepas dari beberapa siswa yang berada di pengasingan dan mereka yang berada di luar, hampir semua siswa dari Battle House telah bergegas keluar Menara Ujian.
Selain siswa dari Battle House, banyak siswa lain dari Peel Institution juga datang. Meskipun tidak ada siswa dari Peel Institution yang terlalu peduli dengan hal-hal di luar penempaan Peel, Luo Chen masih menjadi anggota Peel Institution. Meskipun Luo Chen tidak melakukan pekerjaannya dengan benar dan memusatkan semua perhatiannya pada jalan bela diri, peningkatan jalan Peel tidak terlalu abnormal. Namun, mereka tahu betul tentang jenius jalan Peel Luo Chen. Di masa depan, Luo Chen pasti akan menjadi anggota keluarga jalan Peel. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Luo Chen akan menantang menara ujian, banyak siswa dari lembaga Peel juga bergegas keluar menara ujian. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenal Luo Chen. Selain para siswa, banyak petinggi dari Flowing Cloud Institution juga bergegas keluar menara ujian. Saat ini, Luo Chen berada di pusat perhatian di Flowing Cloud Institution, jauh melampaui Luo Xiao. Bahkan ada beberapa orang yang diam-diam membandingkan Luo Chen dengan Ratu Phoenix, yang terkenal di seluruh dunia 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, para petinggi dari Flowing Cloud Institution menantikan Luo Chen menantang menara ujian. Mereka ingin melihat seberapa kuat kejeniusan paling luar biasa dari Flowing Cloud Institution ini, yang telah berada dalam 100 tahun terakhir, sekarang. Luo Chen tidak terburu-buru untuk sampai ke menara ujian. Karena itu, ketika dia tiba di luar menara ujian, dia menemukan bahwa itu sudah dipenuhi orang, seolah-olah mereka menunggunya di sini. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini. Dia sedikit terdiam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ditatap oleh semua orang, dia berjalan lurus menuju menara ujian. Sejumlah besar siswa Flowing Cloud Institution menyebar ke samping, meninggalkan lorong lebar 2 orang, memungkinkan Luo Chen memasuki Tower of Trials. Luo Chen tidak bersikap sopan juga tidak sombong. Dia mengikuti lorong keluar Tower of Trials. Setelah itu, cahaya terang menyala, dan pintu berat menara ujian perlahan terbuka. Layar cahaya muncul di batu besar di luar pintu Tower of Trials. Luo Chen menarik napas dalam-dalam ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, dia melangkah ke Tower of Trials. Kultivasi 1 klik Super System. Bab 585. Judul, Kelahiran Kembali Binatang Iblis Neraka yang Mengerikan. Di dalam Tower of Trials, Luo Chen merasa seperti dunia berputar saat dia melangkah ke dalamnya. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada dalam kabut tebal, dan dia jatuh dengan kecepatan yang luar biasa. Itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak terdiam. Ketika dia pertama kali menantang Tower of Trials, dia dikirim keluar dari lantai 21 setelah jatuh ke tanah dan gagal dalam tantangan itu. Namun, dia bukan martial spirit pada waktu itu, jadi dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan. Namun, itu berbeda sekarang. Dia sudah menjadi martial spirit kelas 7, dan yuan asli di tubuhnya dipenuhi sampai maksimal. Dia tidak lebih lemah dari martial ancestor biasa. Jika dia hanya terbang melalui kehampaan, dia tidak akan bisa menghabiskan banyak yuan aslinya. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan melayang di udara. Pedang tanpa bayangan muncul di tangannya, dan dia melangkah ke awan, berjalan ke depan. Dia tidak menggunakan pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk menguji kekuatannya, bukan untuk menantang level. Dia ingin menguji levelnya terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk menggunakan pedang ancestor pedang giok yang tidak lengkap ketika dia tidak bisa menanganinya. Luo Chen memegang pedang tanpa bayangan dan berjalan dalam kabut tebal. Dia dikelilingi oleh kabut putih. Bahkan dengan jiwanya yang kuat, dia hanya bisa mendeteksi radius 100 meter. Ini mirip dengan jurang naga tersembunyi. Melihat kabut putih di sekitarnya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di Dream Ancient Land, ada tempat berbahaya yang disebut Hidden Dragon Abyss. Salah satu tempat tertutup oleh kabut tebal ini sepanjang tahun. Banyak orang yang salah masuk ke Hidden Dragon Abyss terjebak di sana. Mereka hanya dikirim setelah Dream Ancient Land ditutup. Itu adalah buang-buang kesempatan untuk memasuki Dream Ancient Land. Apa yang Luo Chen tidak tahu adalah bahwa kabut yang memisahkan perasaan ilahi di menara ujian ditinggalkan oleh Luo Lingyun, dan jurang naga tersembunyi di tanah kuno mimpi dibangun oleh Luo Lingyun sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, jadi Luo Chen secara alami merasa bahwa mereka mirip. Memegang pedang tanpa bayangan, Luo Chen dengan hati-hati berjalan melewati kabut putih. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati menyebarkan kekuatan jiwa, mengawasi sekelilingnya. Meskipun cedera atau bahkan kematian tidak akan menjadi masalah di Tower of Trials, sekali seseorang terluka parah,
itu pasti akan mempengaruhi tantangan di masa depan. Jika seseorang mati, tidak perlu menyebutkan akhir dari tantangan ini. Luo Chen tidak ingin dikirim segera setelah dia memasuki Tower of Trials. Lagi pula, dia baru saja memasuki menara ujian. Masih ada banyak pasang mata yang menatapnya dari luar, ingin melihat hasil bagus seperti apa yang bisa dia dapatkan. Tidak lama kemudian, langkah Luo Chen tiba-tiba berhenti, dan matanya menjadi tajam. Pedang tanpa bayangan di tangannya bergetar sedikit 2 kali, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Luo Chen, menebas ke arah kabut tebal di depan. Cahaya pedang menembus kabut tebal dan menciptakan suara selebar beberapa meter. Di ujung kabut tebal, seekor gurita bercakar 8 menjaga pintu batu. 8 tentakel melekat pada pintu batu, hanya menyisakan kepalanya yang botak menghadap Luo Chen. Gurita iblis neraka. Mata Luo Chen terfokus ketika dia melihat gurita 8 cakar, dan ekspresinya menjadi serius. Dia telah melihat catatan yang relevan tentang binatang buas ini di Sword Crystal of Sword Ancestor. Kekuatan destruktif dari binatang buas ini tidak kuat, dan kekuatan pertahanannya juga sangat biasa. Tapi hanya ada satu hal, dan itu adalah kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Bahkan jika itu dipotong-potong itu masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, jika tidak ada gangguan dari luar, binatang buas ini masih bisa merakit dirinya sendiri. Sekarang setelah Abyssal Demon Octopus menjaga pintu batu, tidak perlu mengatakan apa yang ingin dia uji.